Di sini kami akan membawakan materi Pancasila tentang pemilu 2024. Submateri pertama yang akan kami bawakan tentang akankah agama dijadikan alat dalam mencapai kekuasaan di tahun 2024. Submateri yang kedua, apakah perhatian partai politik terhadap kesulitan rakyat hanya untuk kepentingan elektabilitas semata? Submateri yang ketiga, bagaimana nasib political rights pada pemilih pemula pada pemilu 2024? Submateri yang keempat, bagaimana asas pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil berjalan lancar pada pemilu tahun 2024? Dan sub yang terakhir, bagaimana peran lembaga survei pada pemilu tahun 2024? Di sini saya akan menjelaskan materi submateri yang pertama, yaitu tentang akankah agama dijadikan alat dalam mencapai kekuasaan di tahun 2024. Agama dan kekuasaan adalah dua hal yang dapat terkait dalam berbagai cara. Di dalam beberapa kasus, agama dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai kekuasaan. Beberapa pemimpin politik menggunakan agama untuk memperkuat dukungan mereka dari masyarakat yang sangat religius, atau bahkan untuk memanipulasi pandangan agama dalam kebijakan dan agenda politik mereka. Namun, di sisi lain, agama juga dapat digunakan sebagai kekuatan moral yang mempromosikan keadilan, kesetaraan, dan perdamaian. Beberapa pemimpin agama telah memainkan peran penting dalam gerakan sosial yang mencari perubahan positif dalam masyarakat dan pemerintahan. Dalam konteks apapun, penting untuk diingat bahwa penggunaan agama sebagai alat untuk mencapai kekuasaan dapat memperkuat atau merusak dasar-dasar demokrasi, kebebasan agama, dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, penting bagi pemimpin politik dan agama untuk mempertimbangkan dampak dan implikasi dari penggunaan agama dalam upaya mencapai kekuasaan. Submateri yang kedua, apakah perhatian partai politik terhadap kesulitan rakyat hanya untuk kepentingan elektabilitas semata? Tidak selalu demikian. Partai politik tentu saja memiliki kepentingan elektabilitas. Namun, mereka juga dapat memiliki perhatian terhadap kesulitan yang dihadapi oleh rakyat tanpa mempertimbangkan pengaruh terhadap elektabilitas mereka. Namun, dalam prakteknya ada banyak contoh di mana partai politik hanya memperhatikan kesulitan rakyat dalam rangka meningkatkan elektabilitas mereka. Misalnya, mereka dapat menggunakan isu-isu sosial yang sensitif sebagai alat untuk memenangkan dukungan publik. Tapi ketika mereka berkuasa, mereka mungkin tidak melakukan tindakan yang memadai untuk menyelesaikan masalah sosial tersebut. Oleh karena itu, sangat penting bagi rakyat untuk memilih partai politik yang memiliki track record dalam memperhatikan kesulitan rakyat dan telah membuktikan komitmen mereka untuk mengatasi masalah tersebut. Selain itu, rakyat juga perlu mengawasi dan mempertanyakan tindakan partai politik setelah mereka terpilih untuk memastikan bahwa mereka benar-benar berusaha untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Materi yang ketiga, bagaimana nasib politik karet pada pemilihan pemula pada pemilihan 2024. Setiap warga negara yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh undang-undang memiliki hak politik yang sama untuk memilih dalam pemilihan umum. Namun, ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi hak politik memilih pemula di pemilihan umum seperti adanya perubahan undang-undang, pemilihan atau perubahan kondisi politik di negara tersebut. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya yang lebih besar dari pemerintah, partai politik, dan masyarakat secara keseluruhan. Misalnya, pemerintah dapat meningkatkan akses informasi tentang proses pemilihan, memastikan bahwa pemilih pemula memilih akses yang sama dengan pemilih lainnya, dan memberikan perlindungan hukum bagi pemilih pemula yang mengalami diskriminasi. Dengan upaya-upaya ini diharapkan bahwa pemilih pemula akan dapat mengakses hak politik mereka dengan mudah dan adil pada pemilu 2024 dan di masa depan. Namun, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan ini. Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap warga negara untuk memperbaharui diri dengan informasi terbaru tentang undang-undang dan aturan pemilihan yang berlaku di negara mereka, dan untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum agar suara didengar dan dihitung. Azas-azas pemilu yaitu azas langsung, yang artinya setiap warga negara harus dapat memberikan suaranya secara langsung tanpa intervensi. Yang kedua yaitu azas umum, yang artinya setiap warga negara yang memenuhi persyaratan harus diberikan kesempatan untuk memberikan suara dan tidak boleh ada diskriminasi. Yang ketiga yaitu azas bebas,
yang artinya setiap warga negara harus memiliki kebebasan untuk memilih calon yang mereka inginkan tanpa tekanan dari pihak manapun. Ya, yang keempat, azas rahasia, yang artinya setiap pemilih harus memberikan suaranya tanpa takut pilihan mereka diketahui oleh orang lain. Yang kelima yaitu azas jujur, yang artinya pemilihan harus dilakukan dengan integritas dan jujur, tidak boleh ada kecurangan. Dan terakhir yaitu azas adil. Semua kandidat harus memiliki kesempatan yang sama untuk berkompetisi dan memenangkan pemilihan. Nah, untuk memastikan pemilu tahun 2024 mengikuti azas-azas tersebut, maka harus ada upaya dari pemerintah dan masyarakat untuk memastikan bahwa proses pemilihan dilakukan secara transparan dan terbuka, dan bahwa setiap langkah yang diambil selama pemilu berada dalam batas yang diatur oleh hukum dan aturan yang berlaku. Submateri kelima, bagaimana peran lembaga survei pada pemilu tahun 2024? Lembaga survei memiliki peran penting dalam pemilu tahun 2024, terutama dalam memberikan gambaran kepada publik mengenai opini dan preferensi pemilih terkait calon-calon yang bertanding. Beberapa peran utama lembaga survei pada pemilu tahun 2024 adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan popularitas. Lembaga survei dapat mengukur tingkat popularitas calon pada masyarakat dengan melakukan survei yang terstruktur dan objektif. Yang kedua, memperkirakan hasil pemilihan. Lembaga survei juga dapat memperkirakan hasil pemilihan dengan mengumpulkan data dari sejumlah responden dan melakukan analisis statistik yang cermat. Yang ketiga, menyediakan data pemilih. Lembaga survei juga dapat memberikan